Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman semua, sahabat Rehab Hati dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas keluhan dari bapak-bapak ya, yang luar biasa menurut saya. Jadi keluhan yang kompleks, sudah sekian tahun ya kan, dan sudah sekian kali ruqyah. Nah, ini luar biasa. Jadi kita akan bacakan dulu ya. Moga-moga ini bisa jadi solusi bagi teman-teman semua yang nonton acara ini. Baik, di sini kita nggak sebut nama ya. Di sini ada seorang bapak usia 36 tahun, terus laki-laki, terus keluhan medis ya, keluhan secara medis. Beliau itu kena asam lambung, terus ada pusing, badan sering sakit ya, jadi maksudnya sakit sembuh begitu. Terus mudah lelah, jadi nggak bisa kerja yang berat-berat. Terus matanya panas, memang kelihatan kemarin tuh matanya itu begini, jadi ternyata matanya panas. Sering kesemutan, kepala berat, ulu hati sakit, dan lemes. Itu keluhannya yang beliau tulis secara medis. Terus keluhan non medisnya adalah beliau itu sering was-was, gelisah, ragu, takut berlebihan ya. Dan ada bisikan mati. Ada bisikan mati. Nah, ini yang menarik ya. Ya, ini keluhan beliau. Ya. Kita akan sampaikan di sini. Dan kemarin alhamdulillah beliau sudah terapi yang pertama, dan saya anjurkan untuk terapi lanjutannya hari ini, karena memang kondisinya menurut saya parah, jadi memang butuh penanganan intensif. Jadi ketika kita diagnosa ya kan, saya udah dari baca ini udah kelihatan kan ya, oh ini kayaknya ada jin nasab ya. Dari keluhan ini kayaknya ada jin nasab, dan kayaknya ada marah atau mangkel yang terpendam di sini ya, kalau saya lihat di sini. Ya udah ya, seperti biasa sebelum kita ruqyah kita diagnosa dulu, kita tanya kita dari mana, panjang lebar kita cari tahu ya kan. Ternyata asam lambungnya sudah 4 tahun, asam lambungnya gak kunjung sembuh. Terus untuk pusingnya udah setahun ini, jadi ini keluhan sudah lama ya. Nah ketika kita cek ya, ternyata ya benar apa yang saya duga. Ternyata benar, beliau itu ada yang pertama beliau itu ada warisan jin nasab. Jadi beliau itu memiliki kepekaan dalam diri. Salah satunya apa? Kepekaan dalam hatinya, kepekaan dalam perasaannya, kepekaan dalam pikirannya, dalam feelingnya. Beliau punya itu. Di mana itu terjadi? Yaitu dia merasakan ada bisikan. Terus beliau bercerita, saya itu tahu ketika ada orang mau mati. Jadi ketika ada orang mau mati, dia contoh nih menjenguk orang sakit, nunggu teman saudara atau mungkin saudaranya, dia itu udah ngerasa, waduh ini sakit, kayaknya mau mati. Nah ternyata betul, setelah itu sekian waktu meninggal. Dan itu sering terjadi, terutama untuk tetangga beliau. Tapi beliau, bagusnya dari beliau adalah beliau simpan sendiri. Dan qadarullah ya, pada waktu itu yang terjadi adalah pada ayahnya sendiri. Jadi dia merasakan bahwa ayahnya ini sakit dan ayahnya akan mati. Sehingga dia bingung karena dia sedih karena mau ngomong nggak bisa, terus sedih ya. Jadi ternyata betul qadarullah ya, bapaknya meninggal. Nah di sini sangat kuat sekali indikasi ada jin nasab.
Ketika kita cek, ternyata ada betul leluhurnya, bapaknya, bukan bapak, bapaknya bapak, berarti kakeknya beliau itu yang punya ya seperti itu gitu loh, yang suka ritual-ritual dan sebagainya. Nah ini ketemu sudah satu penyebabnya, berarti beliau ada indikasi jinasab. Nah jinasab itu sederhananya kalau ada penyakit yang tak kunjung sembuh, ya kan, ya kalau ada penyakit yang tak kunjung sembuh, terutama itu yang udah terdiagnosa medis ya, psikosomatis ya maksudnya ya, psikosomatis, jadi itu kemungkinan berpotensi sangat berpotensi dengan jinasab. Baik, diagnosa pertama ketemu. Terus habis itu kita cari lagi. Terus beliau ada asam lambung, ada pusing, ya kan, terus ada badan sering sakit kan. Terus saya tanya beliau, "Pak, jenengan mikir apa? Jenengan stres apa? Jenengan apa yang jenengan tahan?" Jenengan itu maksudnya apa yang Anda tahan? Jenengan itu Anda ya. Jenengan itu bahasa halus kalau Jawa ya. Madura pun juga sama. Jenengan itu kalau Madura itu panjenengan gitu loh. Jadi jenengan itu bahasa yang halus untuk menyapa Anda gitu loh. Jenengan sakit apa? Jenengan keluhan apa? Mohon maaf, jangan mikir apa. Apa yang membuat ngempet? Apa yang membuat jenengan itu kok gini sih gitu lah. Alhamdulillah beliau menyampaikan dan tidak terlalu sulit untuk diagnosanya. Ternyata beliau itu ngempet masalah keluarga, ngempet masalah istrinya, ngempet masalah mertuanya. Jadi beliau itu sudah gini ceritanya, beliau sudah menikah selama 10 tahun ya, dan beliau itu pengennya dia itu rumah sendiri, maksudnya ya omah dewi, jadi nggak ngumpul sama mertua, maunya begitu. Si istri mau, ya kan? Tapi yang tidak membolehkan adalah mertuanya. Jadi yang dilakukan beliau adalah beliau ngumpul sama mertua. Ini selama ini beliau tahan gitu loh. Saya maunya bukan ini, saya maunya itu saya mau mandiri gitu loh. Meskipun saya mau rumah kontrak, meskipun saya itu ngekos gitu, maunya dia seperti itu. Karena memang sangat dianjurkan bagi keluarga ya, bagi yang menikah itu sangat dianjurkan setelah menikah keluarlah, jangan ngumpul sama orang tua. Itu yang diinginkan beliau, dan tapi tidak bisa rilis. Ketika beliau ngomong kepada mertuanya, yang terjadi marah, cekcok. Ketika beliau ngomong, orang mertuanya nggak ngebolehin, mertuanya nangis-nangis. Intinya selama 10 tahun ini beliau menikah, beliau ngumpul sama mertuanya, dan ini sangat tidak diinginkan. Akhirnya ngempet, ditahan, kok ngene sih, sampai apa ya, sampai yang terlintas dalam pikiran itu, wis bojoku gak melo aku tak cerai, sampai segitu teman-teman semua. Jadi istri saya gak ikut saya ceraikan, subhanallah, sampai terlintas seperti itu. Nah itu juga salah satu ya indikasi ada gangguan jin nasab. Jadi kalau udah nikah cerai, atau kalau belum nikah maka dia tuh susah nikah, lambat nikah, agak nikah. Ini juga bisa jadi ada indikasi jinasab. Nah seperti itu terus berjalan sampai sekian 10 tahun, dan akhirnya yaitu qadarullah tadi, di baru-baru ini ya ternyata qadarullah orang tuanya, bapaknya beliau ini meninggal. Akhirnya ibu kandungnya sendirian. Jadi mau nggak mau beliau ini nggak tega ya, oh ibu saya sendirian, saya harus nemenin. Akhirnya beliau datang ke Malang, mertuanya di Surabaya ya. Oke lah, jalan seperti itu. Yang terjadi apa? Beliau sendirian toh, karena istrinya nggak boleh dibawa sama mertuanya. Akhirnya tambah sesek dia, tambah marah, tambah mangkel, dan luar biasa. Dan itu yang menyebabkannya, menurut diagnosa, itulah penyebab yang menjadikan beliau itu adalah asam lambung, ya kan, pusing ya, badan sering sakit, mudah lelah, mata panas, sering kesemutan, kepala berat, ulu hati sakit, mangkel dan lemas. Jadi hidup itu gak semangat gitu. Jadi diagnosanya ketemu sudah. Nah ketika sudah ketemu diagnosa ini teman-teman semua, maka insya Allah ya, setelah diagnosanya temu, ya udah kita langsung terapi. Terus beliau bercerita, beliau sudah sekian kali ruqyah, ya kan, udah paling 4 kali atau sekian kali ruqyah gitu, kurang lebih 4 kali ya.
tapi nggak ada respon sama sekali gitu. Makanya beliau bertanya, saya diagnosa jin nasab, tapi kenapa ketika diruqyah saya nggak ada respon sama sekali gitu. Saya sampaikan berarti terhijab Pak gitu. Berarti terhijab. Jadi terhijab itu maksudnya masih terhalang, mungkin masih nasabnya masih punya pertahanan, masih banyak keburukan dalam diri sehingga jin nasabnya bisa bertahan di situ, bisa mencengkam. Jadi kalau masih ada keburukan dalam diri, contoh ini keburukan dan ini jin nasab, meskipun diruqyah ini susah mau lepas, susah, nggak bisa lepas begini. Makanya poinnya adalah buang keburukan ini, buang keburukan dalam hatinya, buang keburukan dalam dirinya, kikis dengan berbanyak istighfar, berbanyak melakukan amal-amal soleh, kikis seperti itu sehingga nanti keburukan ini akan mengecil. Ketika kecil maka cengkraman setan nggak akan bertahan. Nah, ketika sudah seperti itu, insya Allah nanti ketika proses ruqyah jenazahnya pasti kena, insya Allah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya tahapannya. Ya udah, ya selesai semuanya, diagnosa finish semua, maka ya udah kita langsung eksekusi ruqyah. Yang terjadi apa? Beliau kesurupan. Ketika diruqyah kesurupan dan muntah-muntah kemarin itu. Masya Allah. Tapi setelah itu beliau merasakan lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, sudah badannya. Cuman karena matanya masih kepalanya masih berat, ya saya anjurkan ya minum air ruqyah gitu kan, terus mandi air ruqyah, terus berbanyak istighfar, terus melakukan ketaatan kepada Allah, dan mulailah memaafkan, melepaskan mangkel-mangkel sakit hati dan apapun yang ada dalam dirinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Setelah itu beliau ya membaik. Itu baru terapi pertama. Nah, bagaimana terapi lanjutannya? Ya insya Allah tinggal terapi lanjutan aja. Insya Allah ketika gini, tolak ukur ketika ruqyah teman-teman semua. Ketika kita ruqyah di pertemuan pertama, jenengan sudah ada respon, membaiklah ya, ada perubahan ya, meskipun sedikit, maka artinya itu ada peluang, ada harapan untuk sembuh. Jadi setelah ruqyah dan ada perubahan sedikit, entah itu perubahan secara fisik atau perubahan secara rohani, ya maka di situ artinya ada peluang untuk sembuh, ada harapan untuk sembuh. Tinggal apa kalau seperti itu? Tinggal menindaklanjuti terapi yang kedua, ketiga dan seterusnya, insya Allah. Karena nggak bisa ruqyah cuma sekali doang, nggak bisa, susah ya. Ya kalau kita mau bisa sih bisa saja, tapi secara lapangan itu pasti butuh proses lah ya. Sama seperti kita sakit, kita datang mungkin sakit datang ke dokter, terus mari datang ke dokter langsung sembuh total, ya nggak bisa, butuh kontrol dan sebagainya ya. Itu yang terjadi, kurang lebih sama seperti itu teman-teman semuanya. Jadi alhamdulillah problemnya sudah clear, problemnya sudah selesai, ya udah kita terapi, insya Allah ya. Nah nanti mungkin ada teman-teman yang punya keluhan yang sama seperti ini, bisa mendengarkan audio ruqyah saya ketika ngeruqyah beliau, insya Allah kita akan post audionya ya di setelah sesi, setelah video ini, insya Allah biidznillah ta'ala. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nanti kita akan bahas lagi keluhan-keluhan teman-teman yang datang ke sini, masih banyak ya, masih banyak. Sebentar. Ya, ini masih banyak yang akan kita bahas insya Allah ya. Moga-moga Allah kasih waktu buat kita semua, moga-moga Allah kasih kemudahan, kasih kesehatan kepada kita semua dan kepada teman-teman semua yang mengikuti channel ini, insya Allah biidznillah ta'ala. Oke teman-teman semua, saya Taufik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.